Welcome to Neve Education School. Like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mari kita mulai materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk sesi kali ini kita mulai dari awal. Sesi yang pertama yaitu kita belajar mengenai membuat form. Di sini kita akan menggunakan layanan Google Drive. Langsung saja kita menuju halaman drive.google.com. Selanjutnya teman-teman pastikan login menggunakan email yang sudah teman-teman pilih. Oke. Jika sudah ada data kita abaikan, namun kami sarankan di sini teman-teman menggunakan email tersendiri untuk layanan PTSP di sini, sehingga tidak mengganggu data-data yang lainnya. Oke, untuk lebih optimal kita buat folder. Oke, misal di sini kita namakan server layanan PTSP. Klik buat. Oke, kita masuk ke folder yang baru saja kita buat tadi. Di sini masih kosong. Di halaman kosong ini kita buat 3 folder. Yang pertama formulir, kemudian buat folder baru lagi, bukti, yang ketiga template. Oke, selanjutnya sudah terbuat 3 folder. Kita masuk di folder formulir. Pada folder formulir ini ya teman-teman, kita buat terlebih dahulu formulir kosong. Klik tanda plus, kemudian Google Formulir. Oke, kita mulai membuat tahapan demi tahapan formulir layanan PTSP. Pada judul ini kita ganti nama judulnya kira-kira seperti ini kurang lebih, formulir permohonan layanan PTSP, PPL atau magang dan penelitian. Nah, untuk deskripsinya teman-teman silakan buat deskripsi ya, bebas, kira-kira seperti ini. Silakan persiapkan dokumen pendukung seperti surat permohonan, pengantar, KTP, kartu vaksin, dan proposal, sehingga lampiran-lampiran ini sebelum responden mengisi, mereka bisa mempersiapkan lebih awal. Nah, di sini kita abaikan ya, pasti jangan diklik, kita abaikan. Langsung saja kita masuk ke bagian kedua, klik tambah bagian. Oke, kita masuk bagian kedua. Oke, pada bagian kedua kita ketikkan judul sebagai berikut. Untuk deskripsinya kita dapat ketikkan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan kita ketikkan pertanyaannya mengenai identitas pemohon, dalam hal ini sekolah atau perguruan tinggi. Jadi pertanyaan yang pertama, nama sekolah atau perguruan tinggi. Jadi PT ini sudah ada di atas ya, sini keterangannya ialah perguruan tinggi. Kita persingkat saja untuk supaya kolomnya tidak terlalu lebar. Oke, otomatis tipe data teks jawaban singkat, kemudian wajib diisi, tambahkan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, kita tanyakan alamat sekolah atau perguruan tinggi, tipe datanya paragraf, otomatis ya. Jika tidak otomatis, teman-teman dapat menggantinya di sini. Oke.
Kemudian ini juga wajib diisi. Oke, setelah ini teman-teman kita tambahkan bagian ketiga. Turunkan layarnya ya. Pada bagian ketiga, kita beri judul sebagai berikut: menu layanan magang atau penelitian. Ya, untuk sementara 2 dulu di sini. Nanti teman-teman bisa mengembangkan atau menambah sesuai layanannya. Nah, untuk deskripsi kita bisa tambahkan jenis layanan ya. Tambah pertanyaan. Oke, untuk pertanyaannya jenis layanan. Opsinya di sini ya, kita klik di sini. Opsi yang pertama PKL atau magang atau PPL. Opsi yang kedua penelitian. Oke. Setelah ini ya, setelah kita menambahkan jenis layanan yang akan dipilih, ini juga wajib diisi ya, jangan lupa. Tambah bagian keempat. Pada judul bagian keempat kita ketikkan identitas pembimbing bagi yang PKL atau magang. Untuk deskripsi opsional ya, boleh diisi, boleh tidak, sesuai dengan kebutuhan. Apabila dirasa perlu diperjelas, kita bisa menambahkan deskripsi di sini. Kalau tidak, kita lanjut saja ke pertanyaan. Oke. Adapun pertanyaan untuk bagian keempat ini, yang pertama kita tanyakan nama pembimbing, teks wajib diisi ya. Tambah pertanyaan kedua, email pembimbing, jawaban singkat wajib diisi. Tambah lagi nomor HP. Nomor HP pembimbing. Jadi akan kita tanyakan nama pembimbingnya siapa, email pembimbingnya siapa, nomor HP pembimbing siapa. Ini khusus layanan PKL atau magang. Nah, berbeda dengan penelitian. Penelitian kita tanyakan tersendiri nanti, terpisah. Nah, untuk penelitian kita tambahkan bagian kelima. Sini ya. Kita klik. Iya, di sini tadi kita tambah bagian lagi, masuk bagian kelima. Pada bagian kelima, teman-teman kita ketikkan identitas syarat penelitian, deskripsi, opsional, boleh diisi, boleh tidak. Di sini kita coba isi. Misalnya bagi yang mengajukan jadi bagi yang mengajukan izin penelitian, dia langsung opsinya nanti yang kelima. Ya, lanjutnya di bagian kelima. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Kita tambah pertanyaan. Tambahkan di sini email mahasiswa. Terus karena dia penelitian, itu kita minta dia mengupload datanya sebagai berikut. Bisa berupa KTM atau kartu mahasiswa atau kartu tanda penduduk ya. Karena di sini kita minta upload, jadi dia tipe datanya di sini kita ganti menjadi file upload. Klik lanjutkan. Oke, untuk jenis file kita tentukan saja. Nah, jenis filenya apa untuk upload? Bisa berupa PDF,
ataupun gambar. Nah, gambar di sini ada dua tipe ya, ada yang berupa gambar JPEG, terkadang ada juga berupa gambar PNG, tapi berhubung di sini namanya sama, apabila teman-teman ingin menyediakan atau menerima format gambar, kita klik saja kedua gambar ini. Namun jika hanya PDF, gambarnya kita nonaktifkan ya. Oke, kebetulan untuk kali ini saya coba dua sehingga teman-teman bisa menerima ya ini. Untuk ukuran maksimal kita batasin saja, satu kali upload itu 1 mega. Dan di sini wajib diisi ya teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi pertanyaan. Yang selanjutnya itu proposal. Oke, proposal. Tipe datanya sama, upload file. Jenis file tertentu kita aktifkan karena proposal ini biasanya, ya bukan biasanya ya, kalau proposal tidak mungkin 1 lembar. Nah, jadi kita format PDF. Untuk ukuran kita kecilkan, kita samakan semua, satu kali upload itu 1 MB. Ini wajib diisi. Oke. Nah, sampai di sini ya, di bagian kelima identitas syarat penelitian. Pertanyaannya sebagai berikut. Setelah ini pastikan posisi kursor teman-teman, jangan di sini atau di tempat lain ya. Pastikan posisi kursornya di akhir. Kenapa? Apabila teman-teman posisi kursornya di sini, nanti ketika menambah bagian bawah ini terpotong, terpisah dari bagian 5. Gitu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin menambahkan bagian, pastikan posisinya di kursor poin atau pertanyaan terakhir. Gitu. Oke, baru teman-teman tambahkan bagian. Nah, begini ya. Oke, di posisi akhir tambah bagian. Ya, lanjut bagian ke-6. Oke, di bagian ke-6 kita buat lagi judul pertanyaannya. Syarat tambahan lainnya khusus layanan magang ya. Nah, mungkin untuk deskripsinya kita bisa ketikkan berikut adalah syarat tambahan bagi siswa atau mahasiswa yang akan magang atau PKL. Karena kalau magang atau PKL ini kan mereka lebih dari 1 hari, bisa 1 bulan, bisa sampai 3 bulan. Sesuai dengan program dari lembaga pendidikan mereka sendiri. Untuk pertanyaannya, kita tambahkan pertanyaan. Apakah Anda sudah divaksin? Karena ini pilihan jawabannya adalah ya atau tidak, kita bisa menggunakan opsi pilihan ganda. Atau teman-teman juga boleh menggunakan opsi yang lain sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Oke, kita samakan saja ya. Di sini saya pakai opsi pilihan ganda. Apakah Anda sudah vaksin? Berarti jawabannya sudah atau belum. Ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Apabila sudah vaksin, dia upload bukti vaksin. Bukti ini berupa bukti, berarti dia tipenya upload file. Sama seperti tadi, mau PDF atau gambar. Di sini kita beri kesempatan, boleh PDF, boleh gambar.
dengan catatan 1 MB. Jadi kalau seandainya dia lebih dari 1 lembar bisa dijadikan PDF saja. Jadi per halaman berikutnya dalam satu file beberapa halaman. Kita tambahkan pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga itu riwayat penyakit. Nah, untuk riwayat penyakit kita kasih kesempatan format paragraf. Kenapa? Mungkin uraiannya panjang, jadi kita boleh kesempatan dia menguraikan ya, lebih bebas. Pertanyaan yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini bisa kita tambahkan pertanyaan. Kemampuan tambahan siswa magang. Oke, kemampuan tambahannya kita ubah tipe data paragraf saja. Ini kita bisa tambahkan deskripsi ya, kira-kira sebagai berikut. Untuk memperjelas dari apa yang kita tanyakan. Ini wajib diisi. Oke. Nah, setelah di sini kita tambah bagian lagi ya, pastikan aktif di akhir ya. Tambah bagian ke-7 itu identitas. Nah, untuk deskripsi bagi seandainya siswa atau mahasiswa yang magang itu lebih dari 1 orang, mereka tidak perlu mencantumkan seluruh nama ya di atas tadi, yang bagian ke-6 tadi. Bagian keberapa tadi nama? Nah, bagian ini ya, 1 ya. Oke, di sini ya. Maksudnya gini, apabila kalau magang kan biasanya lebih dari 1 orang berkelompok. Jadi kalau berkelompok dia cukup mencantumkan 1 nama saja dan kawan-kawan. Nah, contohnya misalnya Andi dan kawan-kawan gitu. Jadi nama ketua kelompoknya sajalah kita kasih nama yang diinputkan. Jadi yang lainnya tidak perlu. Oke, kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita bisa tanyakan NIM-nya atau NISN. NISN bagi siswa, NIM bagi mahasiswa ya. Wajib diisi. Kemudian nama. Semuanya wajib diisi. Jurusan perlu. Oke, setelah ini tambah bagian. Kita lanjut. Bagian ke-8 kita ketikkan judul syarat umum layanan. Pertanyaan ya, kita tambahkan pertanyaan. Surat pengantar atau permohonan ya, surat permohonan atau surat pengantar sama saja. Tipenya upload file. Format tertentu kita tentukan format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB saja. Wajib diisi. Tambahkan pertanyaan kedua.
Di sini. Nah, sebelum kita menambahkan pertanyaan tadi terlewat ya, mohon maaf. Surat permohonan ini kita boleh menambahkan deskripsi untuk memperjelas. Surat pengantar dari instansi sekolah atau perguruan tinggi. Oke, kembali lagi yang pertanyaan tadi ya. Nah, pertanyaan adalah tujuan atau alasan. Ini wajib isi paragraf ya. Otomatis dia membaca. Deskripsinya boleh kita tambahkan uraikan boleh atau jelaskan alasan garis miring tujuan Anda memilih instansi kami sebagai tempat magang. Ini saja alasan tujuan aja. Uraikan atau jelaskan tujuan atau alasan Anda membutuhkan layanan tersebut. Kira-kira seperti ini ya. Oke, terakhir nih cukup mungkin ya, kita tambahkan bagian terakhir yaitu penutup. Oke, bagian terakhir ini tadi kita kasih nama saja, judulnya penutup. Deskripsi, silakan sampaikan pesan penutupnya apa dari teman-teman. Misalnya, terima kasih telah mengajukan permohonan layanan PTSP Kanwil. Selanjutnya, saudara membuka email untuk mendapatkan bukti permohonan layanan dari kami. Nah, jadi nanti setelah mereka mengisi input ini, menginputkan data form yang kita buat ini, nanti akan secara otomatis mereka akan mendapatkan balasan sebagai bukti permohonan layanan dari kita. Jadi masuk ke email mereka. Nah, selain ke email, mereka juga nantinya bisa membuka di WA, menerima balasannya via WA. Kalau seandainya mereka terkadang kan salah menginput email sehingga tidak menerima balasan. Kalau emailnya benar, input emailnya benar, namun tidak masuk balasannya di inbox, itu biasanya masuknya di folder spam. Jadi silakan dicek di folder spam. Itu jika di spam sama di inbox tidak ada, kemungkinan besar dia salah dalam menginputkan email. Nah, yang dimana di sini tadi email mahasiswa atau email pembimbing. Nah, ini ya. Nah, kalau dia penting, kemungkinan dia salah menginputkan nama emailnya. Salah satu karakter saja emailnya tidak masuk sama pembimbing yang ini. Kalau dia salah menginputkan email pembimbingnya, maka tidak akan masuk. Nah, lantas bagaimana kalau tidak masuk sehingga tidak dapat menerima balasan dari email? Mereka nantinya bisa menerima balasan tersebut atau mendapatkan balasan tersebut via WA atau WhatsApp. Nah, untuk mengingatkannya, kita bisa ingatkan di sini ya, di form ini, di closing, di deskripsi pada penutupan. Tadi, terima kasih telah mengajukan permohonan pada PTSP Kanwil selanjutnya saudara membuka email. Nah, ini ya, atau menerima bukti balasan dari kami, atau tambahkan lagi. Silahkan NISN garis miring ya, NISN garis miring NIM yang di input tadi. Kita masukkan nomornya. Misal
Misal ini nomor layanannya. Jadi nanti dia ngetik NIM, misal ketika inputnya dia mengetikkan NIM-nya itu 1234, berarti nanti di chat WA mereka ketik 1234 ke nomor tersebut, ya, ke nomor layanan tersebut, nanti akan mendapatkan balasannya juga sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sesi pembuatan form, ya. Selanjutnya kita langsung saja ya, oke, untuk hemat waktu kita langsung saja dah menghubungkan. Kita hubungkan dulu bagian per bagian. Kita cek dulu. Bagian 1 lanjut ke berikutnya, kedua oke benar. Bagian kedua lanjut berikutnya ya, 3 benar. Nah, karena ini pilihan, jadi opsinya untuk lanjutnya kita ubah di sini, lanjut berdasarkan jawaban. Kita klik titik 3 ini, buka bagian berdasarkan jawaban pada bagian ketiga ini ya. Buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi kalau dia milih PKL atau magang, lanjut ke bagian keempat, PKL magang. Kalau dia milih penelitian, lanjut ke bagian kelima, syarat penelitian. Gitu. Oke. Bagian keempat, ini tadi apa? Identitas pembimbing bagi PKL magang. Berarti bagian keempat tidak lanjut kelima, dia langsung ke 6. Nah, gini ya. Bagian 4 langsung lanjut ke 6. Sementara bagian kelima dia lanjut ke 7. Karena dia kan penelitian bukan magang, jadi lanjutnya ke 7. Oke, bagian kelima setelah bagian 5 lanjut ke 7. Oke, bagian ke-6 ini juga lanjutnya ke 7. Jadi mereka bermuaranya di 7. Karena pertanyaan sama, siswa atau mahasiswa. Bagian 7 lanjut ke 8 berikutnya ya. Bagian 8 langsung ini lanjut ke 9. Oke, untuk melihat hasilnya sebelum dikirim, kita bisa pratinjau dulu. Kita klik pratinjau. Klik berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini nanti tampilannya ya, diisi, lanjut berikutnya. Oke, saya tutup dulu. Nah, di sini setelah selesai teman-teman membuat form, kita kirimkan link itu supaya jawabannya terisi. Ini kan masih kosong jawabannya. Ya, kita kirim linknya. Cara mengirim linknya, klik tombol kirim, pilih link yang tengah ini, tanda ini. Nah, ini terlalu panjang, boleh dipersingkat ya, diperpendek. Oke, kemudian klik salin. Salin. Kemudian teman-teman silakan buka WhatsApp-nya, di-share ke teman yang lain untuk uji coba. Oke, share link tersebut ke WhatsApp. Demikian untuk sesi yang pertama, membuat dan menguji form layanan. Sampai ketemu kembali ke sesi yang kedua. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.